Smart listeners, saat baru saja melewati badai pernikahan, mungkin tak semua orang yang bersegera untuk bangkit. Wajar saja, jiwa yang terluka akibat disakiti oleh pasangan memang memerlukan proses dan waktu dalam pemulihan. Pada kenyataannya, bahkan ada yang menyimpan perasaan dendam kesumat yang sangat lama saat pasangannya berselingkuh, melakukan kekerasan ataupun tindakan yang menyakitkan lainnya. Hati saya sangat sakit, Bu, dengan semua perlakuan suami saya. Rasanya saya ingin membalas semua perlakuan buruknya. Memang hanya suami yang bisa berselingkuh. Kalau saya mau, saya juga bisa melakukannya. Ya, demikian curhat beberapa istri kepada saya. Tetapi ketahuilah, menyimpan dendam kesumat, apalagi tindakan balas dendam, tidak akan pernah berujung kebahagiaan. Tindakan ini malah membuat Anda semakin terpuruk dan tersakiti. Untuk alasan apapun, ketika Anda telah memilih untuk mempertahankan pernikahan ini, walau batin luar biasa terluka, maka bahtera ini harus tetap berlayar sampai ke tujuan. Sepakat, bukan? Sehingga apa yang harus dilakukan? Wahai Anda yang telah tersakiti oleh sang pasangan, bangun dan tingkatkanlah resiliensi atau kelentingan, sehingga Anda memiliki kemampuan untuk cepat pulih setelah mengalami berbagai persoalan baik ringan maupun berat dalam kehidupan, termasuk dalam pernikahan Anda. Apa itu resiliensi atau kelentingan? Jayadi Takaryawan menyatakan, resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah sempat terpuruk dalam permasalahan yang berat. Resiliensi adalah kemampuan untuk kembali ke suasana bahagia setelah sempat berada dalam kepedihan yang sangat berat. Sehingga resiliensi sangat penting dimiliki oleh setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan dan kebaikan. Sebuah benda dikatakan lenting atau resilient apabila benda itu ketika kita tekuk atau diremas dengan kuat, dia bisa segera kembali kepada bentuknya semula. Mungkin Anda pernah melihat permainan yang sangat disukai oleh anak-anak, yaitu squishy. Ya, squishy ketika diremas dan ditekuk sekuat apapun, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Inilah kelentingan. Berbeda ketika Anda meremas botol, wadah minuman soft drink. Setelah Anda tekuk atau Anda remas, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Benda tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi kembali ke dalam bentuk asalnya. Ini artinya benda tersebut tidak lenting. Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan resiliensi adalah baiknya kondisi keimanan seseorang. Saat kita meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup telah diizinkan oleh Sang Pencipta, keyakinan selalu ada hikmah dan pelajaran atas semua kepahitan hidup, keyakinan bahwa selalu ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa, keyakinan bahwa memilih dan berusaha bersabar akan mendatangkan kebaikan, keyakinan bahwa pasti ada hari pembalasan. Maka keyakinan seperti inilah yang membuat seseorang bisa menerima apapun yang menimpa dirinya. Maka semua keyakinan ini akan menjadi faktor peningkat resiliensi. Makin baik kehidupan keagamaan seseorang, akan makin bagus pula tingkat resiliensinya. Jika Anda memiliki pasangan yang sering menyakiti fisik dan jiwa, maka kondisi keimanan yang baik akan membuat Anda tetap mampu bersikap sabar, bahkan mendoakan agar Allah dapat membolak-balikan hati pasangan pada kebaikan. Bahkan saat pasangan tak juga bisa berubah menjadi baik, maka sang suami ataupun istri tetap meyakini bahwa perbuatan buruk tersebut kelak akan dihisab dan diadili di hari akhir. Keyakinan inilah yang menumbuhkan sikap kepasrahan yang indah kepada Allah. Smart listeners, sesungguhnya kondisi baiknya keimanan seseorang
yang terlihat dari kemauan dan kemampuan untuk bersabar, ikhlas memaafkan kesalahan, berprasangka baik, berbuat baik, dapat mengelola emosi negatif, serta memiliki optimisme menghadapi hari esok. Inilah yang menjadi pondasi kelentingan baik individu maupun keluarga. Sehingga suatu ketika Anda mendapatkan luka, maka akan sangat cepat sembuhnya. Jika suatu ketika Anda merasakan sakit hati, akan cepat hilangnya. Jika suatu ketika Anda sangat kecewa, maka akan segera pulihnya. Sistem kehidupan yang religius inilah yang membuat kita memiliki tingkat resiliensi yang tinggi.